Pihak tentara, ya kepala staf angkatan darat akan mengejar juga anggotanya yang dinyatakan sebagai dalang dari pembunuhan istrinya. Keren kepolisian di kasus ini ya, yang ditangani oleh Kapolres Jawa Tengah dan tentunya juga melibatkan tentara. Ya, topik yang kedua ini tentang penembakan istri TNI di Semarang dan kecepatan polisi dalam mengungkapkannya. Nah, ini ada sebuah hal yang ironis, sama-sama isunya tentang apa istilahnya asmara ya, asmara. Tapi ada yang terungkap dalam waktu yang cepat, ada yang sangat singkat ya. Nah, ini artinya mungkin kita bisa melihat bahwa di anggota TNI ini tidak ada yang melindungi ya, yang melindungi seperti yang terjadi pada kasus apa pembuangan mayat yang tertabrak ya, kemudian polisi tersebut dihukum seumur hidup dan dicopot ya dari TNI. Artinya ini ada ketidakseganan untuk memberikan sanksi sekeras-kerasnya kepada pelaku. Ini sangat disayangkan ya. Ini sangat sadis sekali saya kira. Dari cinta segitiga sehingga memunculkan usaha untuk melenyapkan nyawa istri yang sah. Nah, ini mungkin Bang Matur bisa menyampaikan lebih jauh ini tentang kasus ini. Silakan Bang. Iya, terima kasih Bro Eko. Saya kira kita perlu ungkap dulu berbagai fakta-fakta ya yang baru saja Senin ini ya disampaikan oleh pihak kepolisian ya terkait bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi ya, yaitu penembakan istri TNI yang di Semarang ya. Pertama, istri TNI Angkatan Darat ini usianya 34 tahun ya, tinggalnya di Semarang. Ternyata dibunuh menurut keterangan kepolisian ini ya, dibunuh oleh 4 orang pelaku. Ya, 4 orang pelaku ini memiliki inisial S, P, ya, kemudian ada S dan AS. Ya, S sebagai eksekutor, P sebagai pengendara motor, ini ada 2 motor ya, dan juga ada yang menjadi pengawas yaitu S dan AS. Jadi ada 2 S ya, ada 2 kendaraan motor. Ya. Nah, ternyata 4 orang ini diberikan uang 120 juta. Ini sudah dipaparkan ya. Dan yang memberikan uang 120 juta itu adalah suaminya sendiri. Nah, tentunya orang bertanya, kenapa kok ada seorang suami ingin membunuh istrinya menggunakan tangan orang lain? Wah, ini gawat ini. Ini awalnya cinta menjadi benci dan akhirnya ingin membunuh. Ini kan dahsyat ya. Ya, yang membolak-balikan hati manusia ini emang Allah, tidak ada yang tahu kan. Orang yang tadinya cinta menikahi seorang wanita kan karena cinta ya. Tapi kok sekarang malah ingin membunuhnya gitu. Ya, ini Kapolda Jateng Irjen Polisi Ahmad ya melakukan konversi pers bahwa dari 120 juta itu ya itu dibagi berempat. Berarti masing-masing berapa, Bro? 30 juta. Ya Allah. Hanya demi 30 juta saja dia harus menanggung dosa pembunuhan yang itu nggak bisa terbayarkan, itu dosa pembunuhan itu. Selain emang pelakunya dihukum berat ya. Kemudian beliau sang eksekutor ini membeli senjata rakitan seharga 3 juta dengan 4 peluru dari seorang tersangka yang inisialnya DS. Jadi ada total ada 5 nih. 4 eksekutor dan pengawas. Kemudian 1 ini adalah orang yang menjual senjata rakitan dan pelurunya. Nah, sementara suami korban ya yang diketahui yang bernama Kopral 2M, inisialnya M, anggota Batalion Artileri Pertahanan Udara 15. Ya, tetapi ini kesatuannya masih angkatan darat ya.
Arteri Pertahanan Udara, tapi dia Kesatuan Angkatan Darat, itu masih kabur. Ya, nah ini masih diburu dan saya kira pihak pihak tentara, ya Kepala Staf Angkatan Darat juga saya kira menyaksikan konferensi pers ini, dan saya kira pihak TNI juga akan mengejar juga anggotanya ya, yang dinyatakan sebagai dalang, ya, yang diduga sebagai dalang dari pembunuhan istrinya. Saya kira pasal yang dijerat adalah pasal pembunuhan 340, dan ini well done, ya, keren kepolisian di kasus ini ya, yang ditangani oleh Kapolres Jawa Tengah, dan tentunya juga melibatkan tentara ya. Saya kira Jenderal Andika itu yang ketika hari Sabtu saya kira yang pertama kali mengungkapkan bahwa ini pelakunya kemungkinan besar adalah suami dan itu adalah anggota dari TNI. Dan saya kira nanti kita akan juga ingin dengar dari tentara ataupun kepolisian bagaimana kelanjutannya sang dalang, dan juga bagaimana hukumannya dari sang dalang. Nah, itu faktanya, bro. Dan kita melihat ada dua kejadian yang sebetulnya mirip ya. Ini kasusnya sama pembunuhan dan melibatkan aparat penegak hukum, cuman bedanya yang ini cepat sekali ya ditindak, tidak hanya satu pelaku ya, 5 pelaku dan 1 dalang itu sudah diketahui, tinggal dicari 1 dalangnya. Jadi sudah ada progres yang sangat signifikan. Tetapi kalau tadi kita membahas topik yang pertama, korbannya sudah ada, CCTV katanya sudah ditemukan, dan akan dilakukan otopsi ulang, tapi tersangkanya belum ada sampai hari ini, belum. Itu apa tuh artinya? Ya artinya di sini di kasus penembakan istri TNI ini cepat sekali, sigap. Yang di sini kesannya sangat lambat sekali. Dan saya kira ya publik membandingkan dengan sangat terang benderang, kok bisa lambat? Apa sih yang melatar belakang lambat ini? Ya itu makin besar pertanyaan itu, semakin mengarah rusaknya reputasi dari institusi. Oleh karena itu ya saya kira kenapa enggak kita belajar dari kasus yang diungkap ya di Semarang, Jawa Tengah ini yang begitu cepat ya, ditemukan tersangkanya ya, dan kemudian dalangnya. Begitu. Baik, ini menarik ya, artinya kenapa ada proses yang berbeda gitu ya, kecepatan yang berbeda. Nah, ini tentunya kan apakah dari status jabatan untuk yang TNI ini tidak istilahnya bukan sebagai petinggi ya, ataukah bagaimana, kemudian apakah karena ada berbagai kepentingan lain yang akan istilahnya secara berantai membawa banyak nama begitu, atau seperti apa? Menurut Bang Matur gimana nih? Apa perbedaannya nih dari 2 kasus ini, antara kasus penembakan istri TNI sama penembakan Brigadir J? Silakan, Bang. Masih mute, masih mute. Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu ya, Bro Eko ya, saya kira kita ingin tahu juga sejauh mana ya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap motifnya. Kenapa sih kok tega seorang suami membunuh seorang istri ya? Nah, ini dikutip dari ayusemarang.com, dikatakan bahwa ya Kapolda Jateng mengungkapkan motifnya adalah bahwa sang suami memiliki kekasih lain dan ternyata sudah berupaya melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan. Jadi ini bukan yang pertama ternyata. Di sini disampaikan bahwa pihak tersangka yaitu Kopda M itu punya pacar lagi, ya. Kemudian sempat diajak untuk kabur bersama, namun si pacar itu tidak mau diajak kabur, begitu hasil keterangannya.
dan akhirnya si suami memutuskan untuk menghilangkan nyawa istrinya. Ya, jadi ada percobaan pertama itu adalah dengan cara meracuni, bro. Jadi sekitar 2 sampai 3 minggu sebelum penembakan itu ada percobaan meracuni sang istri. Dahsyat ini ya. Ya, kemudian dia juga mulai sharing kepada pelaku ya, kepada orang yang mengeksekusi ya. Dia cerita bahwa dia akan merencanakan pembunuhan istrinya dan dia menggunakan air kecubung. Ya, tapi akhirnya si Kopda M ini tidak tega, bro. Akhirnya mengurungkan niatnya. Nah, cara yang kedua itu adalah memilih dengan menembak. Ya, tetapi bukan disuruh orang, tapi dirinya sendiri yang ingin menembak gitu. Nah, ternyata tidak jadi gitu ya. Tapi yang sempat juga brigade si Kopda M ini menyuruh lewat temannya ini yang dicurhatinya ini S dan W untuk menembak. Ternyata S dan AS itu merekrut tim lain. Ya, dan kemudian membeli pistol dengan kaliber 9 mili. Pistol itu dibeli dan senjatanya juga dibeli. Pistolnya 2 juta, senjatanya 1 juta, jadi total 3 juta senjata rakitan ya. Dan di situ dieksekusi ya. 4 peluru disita, 1 magazine juga disita. Dan saya kira motif cinta seperti apa gitu ya. Padahal kan kalau sudah tidak saling mencintai, kenapa harus saling menyakiti kan? Itu ada jalan yang cerai gitu ya. Kenapa nggak ditempuh jalan itu misalkan? Kita kadang-kadang memang ini kok nggak bisa pikir lah gitu ya. Mungkin ini kita perlu undang ahli psikologis. Kenapa kok bisa nggak habis pikir? Kenapa nggak ditempuh jalan baik-baik saja gitu ya? Misalkan harus dilakukan. Kenapa kok harus merenggut nyawa? Ini memang kayak udah apa? Sudah buta mata ya, buta hati juga ini. Bukan hanya buta mata tapi buta hati juga. Nah, tadi kalau dilihat kenapa kok bisa, karena gini ya, saya kira ini beda institusi. Dan pelakunya TNI ini kan, TNI ini ya meskipun sama-sama aparat penegak hukum, tapi dalam hal disiplin ya, karena yang dipegang oleh tentara ini kan jauh lebih sakral, jauh lebih membahayakan ya, alat perang ya. Kalau TNI itu didesain bukan untuk melumpuhkan, didesain TNI itu untuk mematikan. Kalau polisi didesain untuk melindungi, mengayomi masyarakat, dan dia bukan untuk membunuh. Membunuh itu, skill membunuh itu hanyalah skill yang ketika dilakukan secara terdesak. Makanya kalau kita lihat polisi itu kan punya tembakan peringatan, kemudian ketika dia akan menembak, dia pun nembaknya di kaki. Karena niatnya adalah bukan untuk mematikan, niatnya adalah melumpuhkan. Nah, kalau tentara karena dia punya kemampuan membunuh, dia diajarkan untuk membunuh yang paling efisien gitu ya, maka sikap orang-orangnya ini harus punya standar moral yang tinggi. Nah, itulah mungkin ya di Tentara Keamanan dan Tentara Nasional Indonesia itu punya disiplin yang tinggi, dan kalau ada satu misconduct atau satu pelanggaran apa istilahnya adab atau disiplin, pelanggaran disiplin, maka dia nggak segan-segan untuk dimintain pertanggungjawabannya gitu. Nah, saya kira mungkin ada apa istilahnya penegakan hukum di internal pihak tentara ini jauh lebih baik ya dibandingkan penegakan hukum di internal kepolisian. Tetapi kita tidak mau kayak begini terus. Kita berharap karena kita cinta polisi ini ya, bukan karena kita benci sama polisi, tapi karena kita cinta sekali sama polisi. Kita berharap internal begini, Propam ini yang menangani kasus internal kan Propam. Propam ini yang harus memberikan contoh. Makanya apa yang terjadi terkait dengan Kadif Propam yang nonaktif ini sangat-sangat mencoreng dari konstitusi kepolisian gitu. Itu pertama ya, Bro Eko, karena kedisiplinan yang berbeda. Yang kedua, saya kira kita ini melibatkan seorang petinggi kepolisian yang kasus penembakan ini, karena kejadian rumahnya kan di rumah Verdi Sambo ya. Ini melibatkan petinggi sehingga
Ya, petinggi ini punya jaringan relasi yang banyak dan dia menggunakan jaringan relasi itu untuk melindungi tentang apa yang sedang terjadi sesungguhnya gitu. Ini yang menjadi runyam. Dan herannya, kenapa orang-orang yang dihubungi untuk dimintai bantuan ini mau, padahal ini secara etika salah. Nah, berarti ada moral kompas yang dilanggar di sini. Dan saya kira dengan lemahnya moral kompas dari petinggi Polri ini, kemudian kita bertanya, bagaimana jenjang karir atau kaderisasi yang di pihak kepolisian? Apakah ini dilakukan dengan merit system atau ini dilakukan dengan kolusi dan pergengan? Kalau ini dilakukan dengan merit system harusnya nggak terjadi. Karena dalam merit system, orang yang terpilih punya jabatan tinggi adalah orang yang punya moral yang tinggi. Dia punya moralitas yang tinggi dan punya kemampuan yang tinggi. Tapi kalau sistem kaderisasi atau naiknya jabatan kepolisian, sistemnya ada pergengan atau kolusi sesama geng, maka yang terjadi adalah tidak akan ada yang namanya merit system, yang adalah saling melindungi, saling mengunci satu sama lain. Dan itu yang menurut saya bisa menjelaskan bahwa jangan-jangan selama ini proses pengkaderan kepolisian kita itu bukan dibangun atas dasar merit system seperti halnya aparat tetangganya, kakak tertuanya, tetapi atas dasarnya adalah kolusi atau pergengan antar geng itu dibantu supaya naik jabatan, tapi begitu ada kesalahan geng, para anggota geng itu terpaksa terkesannya harus melindungi karena kesamaan geng. Nah, kalau itu mudah jelaskan. Kalau itu yang terjadi ya pasti dia akan lambat proses hukum. Demikian, Bro. Ya, ada tambahan, Bang Mas? Iya, jadi kita bahas kasus tentara ya. Jadi kita jadi kembali ke kasus yang pertama tadi kita bahas bahwa memang kita pada akhirnya membandingkan ya apa kasus yang terjadi di internal tentara dengan yang internal kepolisian ini. Mungkin beberapa hal yang saya catat misalnya. Tadi kan kejadian ditembaknya itu di gang ya, di gang perumahan gitu. Tapi CCTV-nya itu aman gitu loh, langsung didapatkan gitu kan. Jadi ini jadi aneh juga. Sementara di gang yang bukan komplek elit, komplek jenderal tuh CCTV-nya nggak kesambar petir, nggak hilang, bagus gitu ya bekerja. Tapi sementara ada rumah jenderal, apa ada CCTV-nya yang hilang dan lain sebagainya. Dari situ saja memang publik jadi bertanya-tanya, ini kok apa gitu kan. Kemudian masalah durasi penyelesaiannya. Ini kan jadi memang seolah-olah gini ya, image yang ditangkap adalah ketika di tentara ini ya institusinya itu tidak ada apa ya, tidak ada saling melindungi gitu. Jadi ketika seorang melakukan kejahatan, entah itu internal, ya sudah langsung ditangkap saja gitu kan, dikejar semuanya, jadi DPO, bahkan seluruh orang yang terlibat ditangkap, nggak perlu TGPF TGPF-an gitu menurut saya. Jadi dan itu kan apa ya, banyaklah sumber daya yang harus dikeluarkan lah ya kalau kita menangani satu perkara tapi tidak secara proporsional gitu ya. Nah ini kan yang dilakukan ya melibatkan kepolisian, kemudian melibatkan internal di tentara, akhirnya kan semua cepat terungkap dan akhirnya ya nantinya akan dibawa ke pengadilan ya pastinya. Terlepas saya tidak mau masuk ke masalah tadi ya, ada masalah keluarga dan lain sebagainya, itu kan juga masalah internal sang tentara yang harusnya tadi Bang Matur bilang bisa diselesaikanlah secara baik-baik, nggak perlu dengan sampai kekerasan bahkan sampai membunuh ya. Tapi saya melihat di sisi penyelesaiannya ini sangat efisien lah kalau menurut saya ini penyelesaiannya. Sedangkan di kawan sebelahnya institusi kepolisian ini sudah berapa lama tapi tidak jelas nih siapa pelakunya. Yang meninggal sudah ada dengan berbagai kejanggalan, tapi yang pelakunya sampai saat ini belum gitu. Bahkan CCTV pun kita sama sekali belum tahu. Ada yang disambar petir, kemudian ditemukan tapi ternyata bukan di rumah tersebut gitu kan. Itu jadi masih banyak kebingungan lah di kasus yang sebelumnya. Itu mungkin dari saya. Oke, baik. Saya kira sudah cukup jelas ya, sudah clear ya. Dan kita lanjut saja kepada topik berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel Aman Berhidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya.